Puji Tuhan. Iya. Amsal 4 ayat 23, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Dalam terjemahan lain Today's English Version dikatakan, hati-hati dengan cara berpikirmu, hidupmu dibentuk oleh pikiran-pikiranmu. Ya, Roma 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua firman Tuhan berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan, bisa digarisbawahi, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita punya topik atau judul share beberapa menit, 30 menit ke depan, yaitu transformasi pikiran. Sama-sama katakan di samping kiri kanan, transformasi pikiran. Transformasi pikiran. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan buat kita malam hari ini bahwa Tuhan dia lebih tertarik. Sekali lagi, Tuhan dia lebih tertarik mengubah pikiran kita daripada dia mengubah keadaan kita. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, Tuhan dia lebih tertarik mengubah pikiran kita daripada dia mengubah kita punya keadaan. Kenapa? Kalau keadaan itu gampang mas, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang lebih penting, yang lebih penting yaitu adalah ya pikiran kita diubahkan, baru semuanya pasti akan diubahkan. Yang percaya katakan yes. Iya, seperti begitu. Nah, kualitas pikiran kita itu menentukan kebahagiaan hidup kita nantinya akan ke depan seperti apa. Sekali lagi, kualitas pikiran kita akan menentukan kebahagiaan kita nantinya ke depan akan seperti apa, saudara. Pikiran-pikiran yang benar akan membuat kita punya tindakan itu pasti benar. Tapi pikiran-pikiran yang keliru, pikiran-pikiran yang salah, katakan pikiran-pikiran yang keliru, pikiran-pikiran yang salah akan menggiring kita. Kita akan melakukan atau kita mengerjakan segala sesuatu. Ingat baik, itu pasti juga keliru dan salah. Betul? Apa yang kamu pikirkan, itulah engkau. Apa yang kamu pikirkan, itulah engkau. Yang kamu pikirkan hal-hal yang negatif, itulah engkau. Yang kamu pikirkan hal-hal yang jorok, itulah engkau. Yang kamu pikirkan kamu tidak bisa bikin apa-apa, gak bisa ngapain, itulah engkau. Apa yang kamu pikirkan, itulah kamu. Jangan mengambil pikiran orang lain masuk di pikiran Anda, tidak bisa. Yang percaya katakan amin. Jadi apa yang kamu pikirkan, itulah kamu. Makanya saya kasih judul beberapa menit ke depan yaitu transformasi pikiran. Sekarang kita bergulat dengan yang namanya pikiran. Semuanya di pikiran. Waktu saya bawa khotbah ini, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini dikasih tema umum dari kita punya ketua youth yaitu Pastor Lady. Dan saya percaya semua kita sepanjang minggu ini kita lagi sementara bergulat dengan pikiran kita, betul? Ada yang seperti begini? Yes, saya mengalami hal demikian. Dan saya percaya firman Tuhan ini tidak kebetulan. Katakan tidak kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam dunia ini saudara. Semua dalam rencana Tuhan yang besar. Dan saya tahu firman Tuhan ini juga dalam rencana Tuhan. Karena kita lagi sementara berfokus, bergulat. Kita lagi sementara berperang dengan apa? Dengan pikiran kita. Katakan pikiran. Katakan pikiran. Itu sebabnya firman Tuhan datang yang bunyinya Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi bisa digarisbawahi, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus menulis
sebuah surat instruksi dan dorongan kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma pada saat itu. Karena kalau kita lihat orang-orang yang di Roma, orang-orang Kristen yang ada di Roma, mereka lebih enak dengan kemewahan yang ada pada mereka. Makanya paling sangat Paulus berpikir keras untuk bagaimana supaya orang-orang di Roma ini supaya mereka bertobat. Mereka punya metanoia, mereka punya pikiran, mereka punya mindset, mereka punya perspektif itu tentang kebenaran itu bisa diubahkan. Karena kita tahu Roma itu ibu kota dunia. Semua pusat perdagangan itu ada di Roma. Ya. Jadi apalagi tempat kekuatan politik ada di situ. Dan dagang yang paling menonjol ada di situ. Dan di sana juga terletak adanya penyembahan-penyembahan berhala. Makanya orang-orang di Roma itu mereka tidak mau pergi dari Roma. Karena mereka sudah keenakan. Mereka sudah menikmati zona nyaman. Areal kenyamanan itu ada di Roma. Jadi mereka punya pikiran hanya tetap ada di situ. Mereka tidak mau diubahkan oleh kebenaran lagi firman Tuhan. Karena mereka lebih berfokus kepada yaitu harta, benda, kekayaan dan lain sebagainya. Bisa mengerti apa yang saya katakan? Yang percaya katakan amin. Di sana ada berhala, ada kekerasan dan dosa-dosa lain yang melimpah orang-orang yang ada di Roma. Jadi seperti mereka keenakan begitu. Bersinah, kebohongan, kesombongan, merasa lebih dari yang lain. Itu orang-orang yang ada di Roma pada waktu itu. Tidak mau dipersalahkan dan menganggap diri benar. Saya benar. Itu kan pikiran yang salah. Itu kan pikiran yang keliru. Anda salah, ngapain Anda harus bilang Anda benar? Itu pikiran orang-orang yang sombong, saudara. Makanya harus diubahkan. Harus ada pembaruan, harus ada transformasi dalam diri seseorang, dalam diri orang-orang yang ada di Roma. Kalau tidak, mereka berjalan dengan kesalahan. Hidup mereka akan terkutuk. Yang percaya katakan amin. Senyum dulu kiri kanan. Jangan tegang, saudara. Ya, puji Tuhan. Karena masyarakat Roma sudah berpola dengan kehidupan serba mewah, saudara. Jadi mereka susah untuk meninggalkan seperti saya katakan tadi. Kebanyakan orang Kristen yang hidup di sana telah lahir dan dibereskan atau dibesarkan dalam budaya kerajaan Romawi. Saudara tahu orang Romawi kan mereka keras. Mereka membunuh apa saja di depan mereka, mereka sikat. Mereka basmi orang-orang siapapun, mau cantik kah, mau ganteng kah, mau orang Yunani kah, orang apa ya, Yahudi, orang siapa saja. Oleh karena itu pola pikir mereka adalah pola pikir orang Romawi, saudara. Sudah tahu? Orang Romawi itu orang-orang kakarasan, katakan kakarasan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi sekali lagi kebanyakan orang Kristen yang hidup di sana telah lahir dan dibesarkan dalam budaya kerajaan Romawi. Karena itu pola pikir mereka adalah pola pikir orang Romawi, kekerasan, kebohongan, bersinah, kesombongan, merasa lebih dari yang lain, tidak mau dipersalahkan, menganggap diri benar dan lain sebagainya ada di tentara Roma, orang-orang Romawi. Namun ketika mereka menerima Kristus, wah luar biasa. Dan menjadi muridnya, mereka menjadi warga negara kerajaan Allah. Wow, luar biasa. Jadi waktu Paulus menyebarkan Injil ke Roma, saudara yang dikasih oleh Tuhan yang tadi. Mereka tingkat kekerasan yang sangat luar biasa. Pornografi ada di sana, kejahatan ada di sana, pembunuhan ada di sana. Merasa diri lebih ada di sana, semuanya ada di sana. Tapi waktu Injil disebarkan, waktu kabar baik disebarkan di Roma, apa yang terjadi? Pembaruan pola pikir. Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Adanya transformasi pikiran. Saudara ketemu jahat sampai di mana? Paulus, dia mau jahat sampai di mana? Anda mau kejahatan sampai di mana? Ya. Jadi saudara, itu yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Roma. Ketika terjadi perubahan pola pikir, maka kehidupan yang lama dibuang. Katakan dibuang. Dan mereka masuk dalam sebuah kehidupan yang baru bersama Kristus. Mereka memiliki ciri khas karakter Kristus. Salah satu yaitu ciri khas karakter Kristus yaitu berpikir positif. Katakan berpikir positif. Dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI, transformasi adalah perubahan atau rupa, bentuk, sifat, fungsi, perubahan secara besar-besaran. Jadi mengubah struktur dasar menjadi struktur lahir dengan menerapkan kaidah transformasi. Jadi sedangkan transformasi dalam dunia spiritual adalah berubah ke dalam bentuk lain. Ini transformasi dalam dunia spiritual, dalam kehidupan rohani. Adalah berubah, katakan berubah. Berubah ke dalam bentuk lain, saudara. Berarti ada dalam diri kita, ada terjadi perubahan-perubahan tapi dalam bentuk lain.
Yang tadinya katong seperti begini, tapi waktu transformasi terjadi kita jadi lain. Itu yang dikatakan kemarin kita menjadi manusia lain daripada yang lain. Baik yang bersifat radikal, ini perubahan. Radikal berarti seketika plek langsung dia berubah. Tetapi ada juga yang bersifat apa? Progress. Berarti dia bertahap. Orang berubah saya langsung plek, langsung dia berubah, betul? Dia harus ada pakai apa? Tahap-tahap, step by step. Apalagi ada peningkatan, tidak langsung dia naik, langsung naik. Oh saya bisa ini, saya harus berhenti dari rokok. Tidak bisa seperti begitu. Kita saya mau tahu, kalau saya berhenti dari rokok, jangan datang di Gikar Hidup Ambon. Tidak seperti begitu saudara. Orang merokok untuk menghentikan rokok itu bukan hal yang mudah. Betul? Ya. Jadi ada yang berubah langsung, ada yang berubah bertahap, yang diperlukan untuk memampukan manusia yang jatuh ke dalam dosa untuk dapat kembali melakukan hal yang benar menurut pandangan Tuhan. Itu transformasi pikiran dalam dunia spiritual. Nah, transformasi berasal dari dua kata dasar yaitu trans dan from. Katakan trans dan from. Trans berarti dari sisi satu ke sisi lain. Transisi, makanya biasa kalau musik transisi. Nah, jadi ada sisi lain ke sisi yang lain. Cross atau melampaui, beyond gitu. From di sini berarti bentuk. Jadi transformasi berarti perubahan bentuk yang lebih dari atau melampaui perubahan bungkus luar saja. Wow. Jadi dia melampaui. Lebih dari. Berarti wah puji Tuhan. Yang tadinya saya punya kehidupan seperti begini, tapi waktu adanya perubahan atau pembaharuan transformasi pikiran saya jadi berubah. Ke arah yang bukan yang buruk saudara, tapi ke arah yang lebih baik. Tapi kalau Anda sudah ada di gereja pertobatan karismatik berpuluh-puluh tahun, tapi tidak ada penunjukan perubahan dalam kehidupan saudara, itu perlu dipertanyakan. Itu Anda bertobat, metanoia, perubahan pola pikir, atau Anda istobat? Saya tidak tahu. Yang jawab nanti Anda dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara mengalami transformasi pikiran berarti kita mengalami perubahan pikiran yang lama kepada perubahan bentuk pikiran yang baru. Itu terus diubahkan. Diubahkan bukan satu kali, dua kali, tapi terus menerus diubahkan. Makanya progres, saudara, bertahap. Jadi saudara punya pikiran-pikiran jadi seperti pikiran itu dirapatkan. Memanage pikiran, mengatur pikiran kita semaksimal mungkin untuk tidak lagi berpikir negatif terhadap orang-orang di sekitar kita. Memanage pikiran kita. Itu dia. Pembaharuan pola pikir, paradigma kita, cara pandang kita kepada apa saja situasi, lingkungan, orang-orang sekitar kita. Itu terjadi apa? Transformasi secara besar-besaran. Yang tadinya kita berpikir negatif sekarang sudah tidak lagi. Karena ada apa? Pembaharuan pikiran. Yang percaya katakan amin. Tidak berpikir buruk-buruk kepada mereka dan curiga. Ada yang seperti begini di sini? Harus ada mengalami perubahan-perubahan itu saudara. Kalau kita tidak mengalami perubahan-perubahan seperti begitu, ya apa mau jadi kita punya kehidupan yang seperti begini terus. Kita mau seperti begini terus. Kita harus berubah. Anda yang sudah kerja juga, Anda punya pikiran juga harus berubah. Transformasi pikiran terjadi. Sebenarnya seharusnya Anda yang sudah bekerja, yang sudah diterima di tempat pekerjaan, Anda harus menggebu-gebu cari Tuhan. Menggebu-gebu lapar haus akan Tuhan. Bukan selesai bekerja, sudah selesai, lalu tidak ada di gereja berbulan-bulan. Hello, ingat. Itu tuh mindset itu di otak-otak itu digunakan. Seharusnya Anda sudah dipromosikan, Anda sudah bekerja luar biasa, Anda punya penghasilan luar biasa. Seharusnya Anda semakin hari semakin bergairah dong dengan Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan, bukan Senin Kamis, 1 bulan 1 kali, 1 tahun 1 kali, no. Lalu selama ini berkat yang Tuhan kasih kepada Anda kemanain? Mikir pakai otak. Siapa yang kasih? Tuhan Allah yang kasih. Kembalikan semua buat Tuhan Allah. Ya seperti itu, kita harus ubah. Walaupun kita punya umur yang masih muda saudara. Tapi ayo, bukan berarti bahwa kita punya kehidupan rohani tidak bisa dewasa. Tidak. Setiap firman Tuhan disampaikan, ayo harus ada perubahan. Tidak bisa tidak. Yang percaya katakan amin. Selama Anda masih berpikir buruk-buruk terhadap sesamamu, curiga, fitnah,
Kayaknya dia marah beta kape. Kayaknya dia suka beta kapa duduk dekat dia nih. Hello, pikiran harus diubah. Katakan otak. Otak harus diubah. Jadi pikiran negatif, curang, bohong, munafik, setiap hari negatif, saudara. Semua katong ada di areal ini. Negatif kepada pacar, negatif kepada suami istri, maksudnya nanti calon suami istri. Negatif dengan orang-orang sekitar kita, negatif kepada pemimpin. Hello, stop. Bicara pemimpin sembarangan, stop dengan hal itu. Munafik topeng bicara tentang kelemahan kekurangan orang-orang di sekitar, pencemooh. Bermula dari apa? Apa yang mereka pikirkan, saudara. Selama itu juga Anda belum mengalami transformasi pikiran. Tidak mengalami metanoia, tidak ada pertobatan pikiran. Selama itu juga Anda tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Betul? Anda kehilangan berkat besar dari Tuhan berupa sukacita dan damai sejahtera. Karena setiap hari pikirannya melulu begitu terus. Tidak ada dapat apa-apa dari Tuhan Allah. Karena lebih suka apa? Urus urusan orang dari urusan sendiri. Urus urusanmu sendiri, jangan urus urusan orang. Hati-hati dengan pikiran Anda. Firman Tuhan berkata Efesus 4 ayat ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saya percaya semua kita ini mengenal Allah. Hidup kita takut akan Tuhan. Hidup kita benar-benar lakukan firman Tuhan. Dengan pikirannya yang sia-sia. Orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita tidak mengenal Allah. Tidak, kita sudah tahu firman Tuhan. Kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Karena sudah diajarkan, bukan saya diajarkan di sini. Tapi di Komsel Ibadah Raya kita sudah mengenal firman Tuhan. Jangan sampai kita punya pikiran itu sia-sia belaka. Jadi saudara ingat, setiap hari itu iblis serang kita. Kita punya apa? Pikiran. Makanya saya bilang tadi, Allah itu lebih tertarik kita punya pikiran daripada kita punya apa? Keadaan. Keadaan itu pasti akan diubahkan, tapi pikiran ini susah, tidak gampang. Tidak mudah kita membalikan sebuah telapak tangan, saudara. Sangat susah. Jadi sasaran empuk iblis serang itu bukan saja di areal hati, katakan hati, tapi juga di areal pikiran, saudara. Iblis serang kita mau jatuhkan kita saja. Dia tahu kita punya kelemahan, dia tahu kita punya kekurangan di mana. Oh, dia punya kekurangan di pikiran, beta mau kasih jatuh dia. Beta akan pakai orang ini untuk bicara dia buruk-buruk. Dia curiga dan lain sebagainya supaya dia punya pikiran tetap negatif untuk orang itu. Jadi iblis tahu kita punya kelemahan, katakan iblis tahu. Jadi hati-hati, saudara. Ingat, iblis itu dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia siap terkam saja, siapa saja ingin dia terkam. Jangan mau, saudara. Paling suka curiga pasangan nih. Coba senyum dulu kiri kanan. Wanita-wanita, betul? Paling suka curiga pasangan nih. Paling suka berpikir negatif buat pasangan. Yang pacaran-pacaran, yang belum pacaran sih gak usah ketawa. Jadi tingkat kecemburuannya, tingkat negatif itu amat sangat tinggi. Hello, rubah semua. Amin, saudara. Dan saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang dewasa dalam Tuhan. Hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Betul? Hati-hati dengan cara berpikirmu. Hidupmu dibentuk oleh pikiran-pikiranmu. Penting untuk diingat, pikiran negatif adalah awal dari kegagalan. Catat itu baik-baik. Pikiran negatif adalah awal dari kegagalan. Seseorang yang selalu berpikir negatif akan menimbulkan dendam, benci, iri hati, tinggi hati dan sombong terhadap sesama. Berpikir negatif akan menimbulkan perbantahan, perselisihan, pertengkaran dan permusuhan. Secara empirik menunjukkan bahwa selalu berpikir negatif menimbulkan banyak sekali persoalan, saudara. Ingat, orang berpikir negatif itu selalu banyak persoalan. Persoalan ujung-ujungnya beta capek. Ujungnya beta capek. Apabila berpikir negatif itu dibendung, maka akan banyak orang, teman atau kawan akan meninggalkan kita. Karena kita selalu saking banyak berpikir yang negatif. Sebaliknya, berpikir positif adalah sebagai aktivitas berpikir yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun dan membangkitkan aspek positif pada diri kita.
Baik itu yang berupa potensi, semangat, tekad. Jadi orang yang berpikir positif, orang itu dia berpotensi. Dia itu punya tekad, dia punya semangat, dia punya antusias yang luar biasa. Dia itu bergairah. Karena yang selalu dipikirnya itu positif. Jadi orang-orang di pinggirnya, di kiri kanannya tidak pernah dia berpikir yang aneh-aneh tentang orang itu. Tetap saja pikirnya positif. Wah, luar biasa. Tuhan akan memakai orang-orang seperti begini, saudara. Jadi hal yang baik dan telah menjadi sebuah sistem berpikir yang mengarahkan dan membimbing seseorang untuk meninggalkan hal-hal negatif yang bisa melemahkan semangat perubahan dalam jiwa orang tersebut. Karena selalu diperbaharui dengan hal-hal yang positif. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, di balik semua hal yang tadi kita bahas tentang transformasi pikiran, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, supaya terus kita mengalami transformasi pikiran. Yang pertama, dengan cepat mengenakan atau membenamkan pikiran dalam pewahyuan firman Tuhan. Membenamkan pikiran dalam pewahyuan firman Tuhan. Saudara tahu pewahyuan adalah petunjuk dari siapa? Dari Tuhan sendiri buat kita. Kita mau kemana, kita mau bikin apa, kita mau lakukan apa, petunjuknya yaitu firman Tuhan. Pewahyuan yang Tuhan kasih buat kita. Makanya orang pada zaman dulu itu disebut dengan pewahyuan itu hanya orang-orang khusus, orang imam bahkan juga nabi yang baru dikasih pewahyuan. Tapi sekarang juga orang-orang yang rindu lapar haus akan Tuhan, yang menikmati hadirat Tuhan pasti akan menikmati pewahyuan. Artinya Tuhan kasih pewahyuan yang luar biasa. Seperti Mama Gembala bilang tuh, ketika khotbah ada pewahyuan mau bikin apa, dikasih petunjuk oleh Tuhan. Pemimpin dikasih petunjuk oleh Tuhan. Itu yang disebut dengan pewahyuan, petunjuk-petunjuk khusus yang Tuhan kasih buat kita. Apa yang harus kita lakukan? Arahan kita harus kemana? Sesuai dengan areal firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi kita tidak salah melangkah, saudara. Karena apa? Ada pewahyuan yang khusus turun dari sorga kepada kita. Tapi didapatkan ketika kita menikmati hadirat Tuhan. Tidak gampang, tidak sembarang yang dikasih buat orang-orang itu, saudara. Dan saya percaya orang-orang yang menikmati pewahyuan, orang-orang itu akan berhasil, sukses, beruntung. Kehidupannya tidak sembarang, saudara. Karena hidupnya sesuai dengan arahan firman Tuhan. Yang berikut, apa yang harus dilakukan orang Kristen supaya terus mengalami transformasi pikiran? Merenungkan firman Tuhan. Tuhan perintahkan kepada Yosua 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Berhasil dan engkau akan beruntung. Karena awal, jangan engkau lupa memperkatakan kitab ini, Taurat ini siang dan malam. Wow, luar biasa, saudara. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, berarti ada waktu, sisihkan waktu setiap hari, bukan satu hari satu kali. Bila perlu satu hari itu bisa ada 2 kali, 3 kali, 4 kali kita renungkan dalam hidup kita. Jadi merenungkan dalam pengertian Alkitabiah berarti menghabiskan waktu. Wow. Menghabiskan waktu untuk membaca, mempelajari dan berpikir tentang kebenaran-kebenaran perkataan Tuhan. Wow, luar biasa. Apalagi kalau hari ini apa yang harus saya kerjakan, Tuhan, lalu firman Tuhan datang. Aduh, terima kasih saya berjalan dengan firman Tuhan yang hari ini punya. Terima kasih Tuhan. Jadi dia menghabiskan waktu untuk membaca, mempelajari dan berpikir tentang kebenaran perkataan Tuhan. Termasuk apa? Kata-kata nubuatan Tuhan akan kasih buat kita, saudara. Karena kita merenungkan firman itu siang dan malam. Ayo. Jadi saudara ingat, kalau kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya ada kata-kata nubuatan, kata-kata profetik, kata-kata deklarasi yang kita akan ucapkan. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, ada banyak janji Tuhan di Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. 365 ada kata-kata yang luar biasa dalam Alkitab. Ketika kita ucapkan, saya orang berkemenangan, saya orang berhasil, saya orang dipakai Tuhan untuk menikmati hal-hal yang besar dalam dunia ini. Dalam nama Yesus akan terjalan, ketong punya kehidupan. Yang penting ketong merenungkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Anda sukses atau Anda yang sukses? Anda orang sukses? Anda orang berhasil? Anda akan dipakai Tuhan untuk mengelilingi bangsa-bangsa? Jadi yang berikut, saudara, mencari pengalaman supranatural dengan Allah. Jadi ingat, yang
Kedua, tadi kita merenungkan firman Tuhan. Ingat ada janji-janji Tuhan yang Tuhan kasih buat kita. Berkat Tuhan, pertolongan, memperoleh setiap jawaban dari Tuhan atas pergumulan kita. Berhasil, sukses, kesuburan, kemakmuran, pelipat gandaan, multiplikasi menjadi bagian hidup kita. Yang ketiga, mencari pengalaman supernatural dengan Allah. Saya percaya semua kita di sini, pelayan-pelayan Tuhan, kita menikmati supernatural bersama dengan Tuhan. Amin. Ada pengalaman yang tidak pernah sebelumnya Anda dapatkan, tapi ketika Anda berhubung dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, Anda mengalami hal supranatural dengan Tuhan. Tahun 2021 kalau tidak salah, setiap bulan itu beta itu batuk saudara, setiap bulan itu harus batuk. Batuk setiap bulan, baru dalam bersamaan melayani, WL dan lain sebagainya. Dalam kondisi batuk, kadang-kadang suara yang keluar lagi dan sebagainya. Saudara, dalam nama Yesus, jengkel juga kalau dalam melayani terus batuk. Ini pengalaman, kalau menurut saya sederhana, tapi ini pengalaman berharga. Saya perkatakan pada saat itu, semenjak saat itu dalam nama Yesus saya perkatakan, Tuhan, beta tidak mau batuk setiap bulan Tuhan. Setiap bulan batuk saudara. Beta perkatakan dalam nama Yesus, beta tidak mau batuk setiap bulan. Puji Tuhan saudara, ini baru batuk saja nih, baru batuk. 3 bulan ke 4 bulan baru batuk nih. Memang 4 bulan kemarin baru batuk. Tapi baru batuk sekarang nih. Yang setiap bulan kan, itu supranatural. Walaupun sederhana, tapi saya bilang itu supranatural. Sederhana. Jadi perkataan-perkataan kita ucapan apa saja. Itu menjadi apa? Itu menjadi pengalaman supranatural dalam kehidupan kita. Saya pernah kasih kesaksian di sini. Cuman hanya modal gantungan kunci saudara. Cuma modal pegang gantungan kunci dalam nama Yesus. Kita akan melangkahkan kaki, kita akan pergi ke Singapura. Ya ampun, punya beberapa bulan kemudian, injak kaki ke Singapura tuh. Supranatural, ya supranatural. Apa sih yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan Allah? Anda yang belum dapat kerja, perkatakan saja. Tahun ini, bulan ini, hari ini, besok, lusa, Anda pasti dapat kerja selesai. Anda butuh apa? Eyeshadow? Anda butuh apa? Kuas-kuas, bilang saja seperti Mama Gemala bilang saya per Tuhan Allah, Tuhan pasti kasih sesuai dengan kita punya kebutuhan. Yang percaya katakan amin. Kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan ketika ada transformasi pikiran yang diubahkan oleh Tuhan Allah. Yang berikut, berdoa kepada Tuhan dan bersekutu dengannya. Dan yang berikut, menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus saudara. Jadi selaras, satu fokus, satu tujuan. Kita punya pikiran, itu adalah pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat yang ke-16, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi saudara, stop pikiran-pikiran mau mati bunuh diri, stop itu sudah. Itu pikiran dari setan dan roh jahat. Kita anak Tuhan, jadi pikiran-pikiran kebenaranlah yang ada pada kita, amin. Bukan pikiran-pikiran yang suka curiga orang, pikiran orang negatif, itu tidak benar. Dia belum mengalami transformasi pikiran, pikir buruk-buruk orang terus sampai kapan saudara? Ayo maju bersama dengan Tuhan. Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Katakan sampai kiri kanan, Anda itu pasti berhasil, Ale itu pasti berhasil. Yang lagi sementara susun proposal pasti berhasil tahun ini, pasti sukses. Yang mau apalagi mau wisuda tahun ini pasti berhasil. Yang mau wisuda bulan depan itu pasti wisuda. Yang mau wisuda bulan Agustus itu pasti wisuda. Oktober, Desember itu pasti wisuda. Yang penting kita punya pola pikir ini diubahkan. Pembaruan pola pikir diubahkan. Jangan lagi pikiran-pikiran tidak bisa Tuhan, tidak bisa. Stop, matikan itu. Jadi itu tidak benar saudara. Dia belum mengalami transformasi pikiran, saya katakan tadi. Tidak bisa mengatur pikiran dengan baik. Maka iblis klaim dia punya. Oh ini beta punya. Karena dia tidak bisa mengatur dia punya pikiran dengan baik. Sehingga stres, depresi dan ujung-ujungnya ya sudah seperti saya katakan tadi. Jadi saudara, hati-hati dengan pikiran kita. Karena areal utama yang diincar oleh iblis adalah pikiran. Areal utama yang diincar iblis adalah pikiran kita. Kita merasa tidak berharga, tidak berarti, kotor, dosa sangat banyak. Ayo saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kapan kita mau bangkit kalau kita terus berpikir seperti begitu? Kita umat tebusan Tuhan, kita ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Berhenti memperkatakan buruk-buruk terhadap diri sendiri. Katakan sampai pikiran berhenti memperkatakan buruk-buruk terhadap diri sendiri. Berhenti, mulai afirmasi diri. Berhenti memperkatakan buruk-buruk dalam diri sendiri. Jangan saudara. Dengar ini, yang paling terakhir. Dengar ini saudara. Musuh tidak menyerangmu karena kamu lemah.
Musuh menyerangmu karena kamu adalah seorang pejuang. Kamu punya seseorang yang melindungimu. Kamu punya kerajaan, kamu punya Allah untuk maju dan kamu punya pertempuran untuk menang. Kamu mungkin gagal saudara, benar kamu mungkin jatuh, benar kamu mungkin tersandung. Tapi bersama Kristus kamu bangkit untuk berperang kembali, amin. Karena kamu adalah seorang pejuang. Kalau kamu jatuh, ayo bangkit karena kamu seorang pejuang saudara. Dan seorang pejuang mungkin tidak memenangkan setiap pertempuran, kalah. Tapi seorang pejuang tidak pernah berhenti berjuang. Dan ketika kamu terus berperang, kamu akan melihat ada kemenangan, lepas kemenangan yang Tuhan kasih buat engkau. Karena engkau tidak berperang sendiri, ada Tuhan Allah bersama dengan engkau.